seperti itu. Itu adalah salah satu faktornya, faktor lingkungan. Kemudian jika ditanya solusi, kalau itu juga saya belum bisa menjawabnya. Masih perlu ditanyakan kembali. Baik Mas, terima kasih. Cukup paham saya. Alhamdulillah. Oke, siap. Dari Mbak Esti Puspitasari, Mbak Esti Puspita. Baik, dipersilahkan. Apa saja yang harus dipahami dan diimplementasikan dengan penerapan keterampilan dasar mengajar? Yang pertama, yaitu keterampilan dasar mengajar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Yang kedua, keterampilan bertanya. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi stimulus. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang ketujuh, yaitu keterampilan mengelola kelas. Mungkin itu jawaban dari saya. Izin menjawab pertanyaan Mbak Zakia. Baik. Pertanyaannya, keterampilan dasar mengajar apa saja yang dianggap paling penting oleh seorang guru dalam proses kegiatan belajar mengajar? Kalau menurut saya itu keterampilan menjelaskan, karena keterampilan menjelaskan itu keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya sebab akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui seorang peserta didik gitu, Mbak. Bagaimana, Mbak? Terima kasih, Mbak Luki. Menjawab pertanyaan Kak Azza Amerika. Baik, dipersilahkan. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik, strategi pembelajaran seperti apa yang harus digunakan? Ada 4 strategi dasar dalam mengajar. Yang pertama adalah mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Dan yang kedua adalah memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Dan yang terakhir adalah menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana Kak? Bagaimana Kak Azza? Terima kasih, Mas Hamzah, bisa dipahami. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Afisa Gita Pratiwi. Baik, dipersilahkan. Mengapa sebagai calon pendidik diperlukan untuk memahami dasar mengajar? Karena keterampilan dasar mengajar itu sangat mempengaruhi dalam keberhasilan proses belajar, sehingga sebelum guru mengajar, seseorang harus mempelajari terlebih dahulu apa saja hal-hal yang harus dipelajari dan dikuasai. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Mana Mbak Afrisa? Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Aji.
Ya, silakan Mas Anwar. Jelaskan maksud dari mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru. Maksudnya adalah ketika kita melakukan proses pembelajaran, misalnya bab pertama yang kita pelajari adalah judulnya tentang ikhlas. Apa pengertian ikhlas, seperti apa ikhlas itu, bagaimana penerapannya. Setelah kita memahami semua hal itu, kemudian pada topik baru kita membahas misalnya tentang ibadah. Kemudian kita bahas juga seperti apa pengertian ibadah, apa dasar hukumnya, apa saja yang ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang disunahkan, dan apakah ibadah yang dilakukan itu, bagaimana ibadah yang kita lakukan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita membahas seperti ibadah, bagaimana ibadah yang bisa diterima oleh Allah, yaitu dengan kita kaitkan dengan materi yang pertama tadi, yaitu ikhlas. Supaya ibadah yang kita terima, supaya ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ikhlas. Ikhlas adalah beribadah dengan tulus, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contohnya. Bab pertama kita membahas tentang ikhlas, seperti apa ikhlas itu. Setelah kita paham tentang ikhlas, kemudian di bab kedua kita membahas ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima jika tidak didasari dengan keikhlasan. Salah satunya ibadah sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak Indah. Baik, terima kasih. Izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Adinda. Halo, Baik, dipersilahkan. pertanyaan dari Mbak Adinda, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran Flipbook Maker? Media Flipbook Maker adalah media yang di dalamnya memuat fitur-fitur yang berupa gambar-gambar dalam kehidupan nyata yang menjelaskan mengenai materi gerak benda. Selain itu, dengan pemakaian media Flipbook ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan aktivitas siswa. Bagaimana Mbak Adinda? Izin menanggapi. Baik, dipersilahkan. Pertanyaannya Esti sama Putri sama ya. Apa saja yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam penerapan keterampilan dasar mengajar? Yaitu keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan variasi stimulus, keterampilan pemberian penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, keterampilan mengelola kelas. Bagaimana Mbak Esti dan Mbak Putri? Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Afriza.
Halo, kok diam ini? Dulu Baiklah. kemana Bu? Ini Bu. Baiklah teman-teman, sudah dijawab semua ya pertanyaannya. Sudah semua belum? Kok nggak direspon nih sama pertanyaan-pertanyaannya? Sepertinya sudah, Bu. Iya Bu, sepertinya sudah semua. Ya sudah, ditutup aja ya Lulu. Baik Bu. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Ibu Dewi Masito selaku dosen mata kuliah Kok macet? Mana nih Lulu? Mikrofonnya mati. Sepertinya tadi ada yang ucap Assalamualaikum gitu, Bu. Mungkin ada tamu, Bu. Halo Lulu, mungkin ada tamu ya dia ya? Iya, Bu. Iya, sepertinya iya, Bu. Iya, Bu, tadi ada tamu. Oh ya, silahkan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dewi Masito selaku dosen mata kuliah Akidah Akhlak dan Pembelajaran. Kepada teman-teman yang sekalian bertanya maupun yang menjawab dan membantu menjawab, rangkaian diskusi pada kesempatan ini telah berakhir. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Dan semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari diskusi pada kesempatan kali ini. Amin. Baiklah. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah diskusi kali ini. Saya Lulu Hamidah sebagai moderator tentu memohonkan maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah masalah pada tentang keterampilan remaja. Baiklah, sebelumnya semuanya sehat ya. Kameranya bisa dinyalakan. Oke, oh ini Anwar. Tadi Barokah muncul. Orang mana ini Barokah? Hadir, Bu. Yang biasanya merekod. Hadir. Cuci muka, Bu. Oke. Ini kelompok ketujuh ya. Sebelumnya Lulu, Lutfi, dan Aji, saya mau tanya ini mata kuliah apa ya? Akidah Akhlak, Bu, pembelajarannya. Yakin? Iya, Bu. Yakin nggak? Coba dilihat di kata pengantar. Dibuka kata pengantarnya. Coba Lulu, Aji, Lutfi, dilihat kata pengantar. Oh iya Bu, maaf. Iya, Bu, ada keledoran, Bu, maaf, Bu. Keteledoran fatal itu mata kuliahnya Akidah Akhlak. Itu administrasi. Dosennya Pak Ahmad Zumaro. Pak Ahmad Zumaro nggak ngajar administrasi kan? Pak Ahmad Zumaro ngajar hadis. Oh iya Bu, maaf. Tadi harusnya nggak usah diterusin ya presentasinya.
Ya nggak apa-apa kalian ngepas kata pengantar, cuman tuh harus diperhatikan banget. Kelihatannya sepele, cuman itu krusial ya. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan. Sehubungan dengan tersusunnya makalah ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Zumaro. Pak Ahmad Zumaro pun nggak ngajar administrasi kan? Pak Ahmad Zumaro ngajar hadis. Ini dari makalah-makalah yang sebelumnya ini kalian ngambil aja, nggak di filter dulu, nggak diganti, nggak diedit. Gimana pembagian tugasnya ini? Aji, Lutfi, Lulu dalam ngedit ini. Nanti bisa diperbaiki lagi, Bu. Bagaimana? Perbaiki, dengan typo juga, banyak yang typo. Coba dilihat ini diketik ulang atau hanya mengcopy-copy? Terampil membuat. Banyak sekali typo di sini nih. Kalau misalnya komputer nih itu bermasalah, ganti pakai komputer yang lain, laptop yang lain. Nanti ada keyboardnya yang rusak, i-nya rusak, tetap dipaksa jadinya. Jadi acak-acakan kan. Terampil membuat. Kayak mana nih? Di tujuan tuh, terampil membuat. Kadang-kadang kurang N, kurang I, banyak sekali typonya nih. Terus tulisan bahasa asing juga dibuatnya miring ya. Ini hal-hal sepele sih, tapi nggak bisa nih didiamkan aja nih kayak gini. Ini kalau skripsi fatal ya kayak gini. Oke, itu catatan buat Lulu, Lutfi, dan Aji. Kemudian mengirimkan makalahnya baru tadi siang kan? Sedangkan seharusnya H-1, nah udah kurang banyak ini poinnya. Nanti diperbaiki Itu ya. loh, Bu, punya kemarin. Jadinya baru buatnya tadi malam itu sama tadi pagi. Nah, harusnya buatin dari Sebenarnya waktu udah mau pertama buat kali dari saya bangun. Harusnya bikin dari waktu itu biar sekarang tuh udah tenang, udah menguasai gitu loh. Maksudnya kalau sekali ada tugas yang dikerjakan kan besoknya nggak numpuk-numpuk sama tugas-tugas mata kuliah yang lain. Yalah. Oke, siap ditanya nggak Lulu? Lutfi, Aji? Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Sudah saya kasihan, tapi kalian juga nggak kasihan sama saya bacanya pusing sampai ini acak-acakan. Ini bukan mata kuliah saya, orang Dr. Ahmad Zumaro, jadi saya harus gimana? Iya, kalau gitu saya lempar aja ke Pak Dr. Ahmad Zumaro ya. Ini ruangannya di samping saya, Pak beliau nih. Ngoreksi. Jangan, Bu. Nanti aku marah lagi. Jangan, Bu. Jangan. Aduh, jangan, Bu. Nanti aku di warna tadi, Bu. Ampun, Bu. Jangan, Bu. Orang yang kesini aja. Pak, ini tolong koreksi. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Nanti aku dimarah lagi sama Pak Zumaro. Pak Zumaro ngajar tempat kalian ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, lupa. Ya lah, dikasih hadis. Macam hadis. Perencanaan pembelajaran, Bu. Oh, ngajar perencanaan beliau? Iya, Bu. Hadis, Bu. Hadis, Bu. Hadis perencanaan itu Pak Zuhairi dan Bu Aini. Maaf. Aduh, pusing saya ini kalian ini sama dosen yang hafal. Aduh. Pak Zumaro ngajar administrasi. Oke. Gimana ya? Banyak banget saya kasih catatan saya merah-merah ini makalahnya. Oke, jadi keterampilan mengajar itu
sangat harus dimiliki oleh seorang pendidik ya. Karena itu adalah bekal bagi seorang pendidik dalam memberikan pengetahuannya kepada peserta didik. Jadi menjadi seorang guru ataupun pendidik itu tidak mudah, gak gampang. Jadi nggak misalnya kalian kuliah, lulus langsung udah bisa ngajar gitu dengan semudah itu enggak. Karena keterampilan yang harus dimiliki guru itu harus dikuasai, dari keterampilan membuka pelajaran, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan memberikan variasi di dalam pembelajaran, kemudian apalagi keterampilan memberikan motivasi, menyampaikan penjelasan, sampai dengan kemampuan evaluasi dan juga menutup pembelajaran. Jadi itu komponennya sudah banyak sekali untuk menjadi guru. Jadi jangan kalian pikir menjadi guru itu mudah. Karena tugasnya guru tidak hanya sebagai seorang yang menyampaikan materi di kelas diterima oleh peserta didik sudah, tapi banyak sekali tanggung jawab dan hal-hal yang harus dimiliki oleh guru yang itu harus tertuang di dalam pembelajaran di dalam kelas itu. Jadi bagaimana sebelum memulai inti dari pembelajaran, kita juga harus mampu memiliki kemampuan ataupun terampil di dalam membuka ataupun menutup pelajaran. Coba sekarang Aji Waksito. Ya, Bu. Sekarang praktekkan kamu membuka pelajaran akidah akhlak bab iman kepada Allah. Dari salam, pembukaan, gimana cara kamu membuka pelajaran akidah akhlak itu supaya nanti ketika inti dari pelajarannya siswa itu ataupun peserta didik tidak jenuh dari awal. Jadi kamu sudah memberikan penguatan di awal. Coba dimulai dari salam. Bu, praktekin kayak mengajar gitu, Bu ya? Praktik harus biar teman-temannya tahu. Materinya apa, Bu? Materinya, Bu? Materinya tentang iman kepada Allah. Ya, Bu, coba, Bu ya. Sesuai yang ada di makalahmu ya. Gimana pembukaan itu isinya? Gimana, Bu? Isinya sesuai apa yang kamu tuangkan di dalam makalahmu. Kan ada tuh. Pembukaan tuh ngapain-ngapain aja. Ayo dipraktikkan. Supaya kita tidak hanya beretorika. Ya, Bu, sebentar. Ayo. Kameranya dinyalakan biar ketahuan nih kalau nyontek. Ayo Aji. Praktek, Bu ya. Ini, Bu ya. Iya, jangan nanya lagi sesuatu yang sudah disampaikan. Instruksi cukup 1 kali, tapi saya sudah lebih dari 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guru. Ayo. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya mana, Aji? Sambil buka. Ya iyalah. Bu. Sambil buka. Masalah dirinya, kameranya mati sendiri, Bu. Udah, cepat langsung. Tapi kalau aku sambil lihat baca makalah, itunya, Bu, kameranya mati. Membaca makalah, kenapa membaca makalah? Kan membuka aja pelajaran. Anggap aja ini anak-anak MTS loh, teman-temanmu ini, termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak semuanya. Itu, Bu ya. Tapi maaf. Udah ini udah full action ini, jangan cut lagi, lanjut. Ya, Bu, sebentar, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melakukan dalam pelajaran pada siang hari ini. Tidak lupa salawat beriringan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nunggu dengan tepatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu pada siang hari ini di sini Bapak akan membawakan materi belajar siang kita hari ini yaitu yang berjudul iman kepada Allah. Sudah Bu, gitu Bu? Udah gitu aja. Ya Bu. Kamu nggak memberikan penguatan atau mengingatkan materi yang sebelumnya atau memberikan motivasi dulu atau mempersiapkan mereka supaya duduknya tenang, langsung diterabas saja salam. Iya Bu. Kalau mau jawab salam kamu tetap nerabas saja, nggak ditunggu dulu yang jawab. Coba gimana cara memberikan penguatan di awal pembukaan pembelajaran itu? Anggap kita yang hadir di sini ini anak di sekolah ya, di madrasah, MTS kira-kira. Penguatan Ibu ya. Baiklah kepada anak-anak semua, sebelum kita masuk materi yaitu kita lakukan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gitu Bu ya. Udah gitu aja. Iya Bu. Langsung ditutup aja salam. Coba penutupannya gimana? Baik, terima kasih semua kepada anak-anak. Mungkin itu materi dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Apabila kurang paham, kita akan bahas pada besok harinya. Dari Bapak, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ngantuk. Udah gitu aja Aji. Ya Bu, maaf Bu. Kira-kira ngantuk enggak itu Ji, muridmu Ji, sepanjang 3 jam pelajaran Ji? Ngantuk kayaknya Bu. Aduh. Oke, terima kasih Aji, kamu udah jadi guru sebentar nih hari ini. Sekarang tetap di kelompoknya Aji, Lutfi tadi kamu ketawa-ketawain Aji, sekarang gantian ya. Membuka dan menutup pembelajaran sesuai dengan step-step yang ada di makalah yang sudah kalian buat. Ini malu, Bu. Ayo Lutfi, anggap semuanya ini murid-muridmu MTS ya. Kok Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas
hari ini Ibu akan membahas tentang apa Ibu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Aduh. Gimana lagi Bu? Udah Bu? Ya gimana itu yang di teorimu, di makalah? Tuh ada apa aja? Masa cuman salam sama memberikan materi apa yang mau diajarkan di pembukaan? Doanya belum membahas, mengaitkan materi yang minggu lalu dengan materi hari ini. Memberikan motivasi di awal. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik akan baiknya kita berdoa dulu. Ayo kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baik, minggu lalu kita membahas tentang akhlak terpuji anak-anak. Minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Sudah Bu? Sudah itu tutup, coba. Mungkin hanya itu materi hari ini. Mungkin jadi. Ayo, jangan mungkin. Cukup sekian materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Lutfi, nggak ada yang lain. Kalau modul pembukaan itu ada 5. Apa yang belum kamu lakukan di praktekmu? Memotivasi peserta didik belum Bu? Ya, menarik. Sudah menarik belum kira-kira? Belum. Terus memberi acuan ataupun struktur pelajaran yang menunjukkan kompetensi dasar, indikator. Jadi di awal sebelum kita mulai pembelajaran di dalam sesi pembukaan itu, kita sampaikan misalnya materinya iman kepada Allah. Indikator yang ingin dicapai apa saja dari materi dan kompetensi tersebut. Misalnya pengertian iman kepada Allah dan lain sebagainya itu di turunan-turunannya dijelaskan di awal sebelum dimulai. Jadi sudah tergambar nih di pikirannya peserta didik nanti apa yang akan kita pelajari. Indikator-indikatornya, kompetensi dasarnya sudah disebutkan di awal saat pembukaan pembelajaran. Kalau sudah dijelaskan seperti itu, kemudian mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik yang akan dipelajari pada hari itu. Misalnya sebelumnya pelajaran pada minggu lalu tentang apa, itu dikaitkan dengan rukun iman misalnya ya di pertemuan yang sebelumnya dikaitkan dengan materi hari ini yang iman kepada Allah. Jadi harus saling berkaitan nih antara materi di minggu yang sebelumnya dengan materi di pertemuan hari ini seperti itu. Selain itu juga harus menanggapi situasi kelas. Jadi kan kalau ketika awal kita masuk kelas tidak serta-merta peserta didik itu kan langsung kondusif ya. Pasti ada yang masih santai-santai, ada yang masih ngantuk, ada yang belum fokus. Jadi bagaimana kita ini membuka ataupun membangkitkan gairah belajar dari peserta didik saat awal sebelum kita mulai inti dari pembelajaran. Ketika sebelum dimulai saja peserta didiknya sudah bermalas-malasan, ogah-ogahan. Jadi gimana kita bisa menyampaikan inti dari materinya? Jadi sejak awal di pembukaan itu kita harus membuat situasi kelas itu kondusif dan juga peserta didik itu sudah mulai tertarik dengan kita. Jika mereka sudah antusias, tertarik, maka kita akan lebih mudah di dalam penyampaian materi pembelajarannya seperti itu. Oke, sekarang yang terakhir si Lutfi. Lutfi sudah ya. Lulu, kamu sudah melihat 2 teman
grupmu di sini menyampaikan praktik, sekarang sebagai yang terakhir ini harus menyempurnakan dari kedua temanmu yang sudah mempraktikkan dalam membuka dan menutup pelajaran. Ayo Lulu. Baik Bu. Ini itu ya Bu, apa namanya, kayak jadi guru bingung kan? Iya, ya seperti si Aji tadi. Aji dan Lutfi. Sempurnakan apa yang sudah. Pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan pertama ya. Jadi sebelum pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar. Kalau di pelajaran Ibu, indikator salah deh. Allah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini dan pertemuan pertama kali ini, jadi kita akan membahas tentang kontrak belajar. Di dalam semester ini ada 8 bab yang harus kita selesaikan. Jadi setiap hari di dalam jadwal itu kita bertemu sekitar 2 jam pembelajaran. Jadi yang untuk pelajaran pertama adalah materi dari Ibu, lalu yang 1 jam terakhir adalah pengulasan atau evaluasi dari Ibu, dan juga bisa menjadi tanya jawab dari Ibu. Lalu kalian harus selalu mengumpulkan tugas, karena kalau ada yang tidak mengumpulkan tugas, itu akan sangat berpengaruh pada penilaian Ibu saat dirapor nanti. Baiklah, kita mulai karena ini pertemuan begitu saja kontrak belajarnya. Jadi yang perlu diingat adalah untuk penugasan. Penugasan itu 60%. Lalu untuk mid semester itu 20% dan semester itu 20% juga. Jadi indikator yang tercapainya pembelajaran ini adalah penugasan kalian hariannya harus penuh di dalam absen Ibu. Selanjutnya, untuk anak-anak kalian, untuk anak-anak akan ada pembeda dari yang aktif dan pasif. Jadi di pembelajaran Ibu juga, di mata pelajaran Ibu sangat bukan mengedepankan sih, harus lebih aktif ya. Baiklah, itu saja yang akan Ibu sampaikan. Lalu kita kembali ke pelajaran. Karena ini pertemuan pertama, materi pertama yaitu Iman kepada Allah. Karena ini pertemuan pertama, baiklah kita buka buku cetaknya halaman pertama, yaitu iman kepada Allah. Rukun iman. Sekalian, teman-teman harus kondusif. Lalu kita bahas rukun iman. Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa?
Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? 5. Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Aduh, udah pada ngantuk. 6, Bu. Ada. 6. Yang pertama, iman Iman kepada Allah. kepada Allah barokah. Rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada qada dan qadar. Balik aja. Aduh, udah siang. Ada yang bisa menyebutkan rukun iman? Rukun iman. Coba Esti, rukun iman. Rukun iman. Nek 5 toh? Iman Iman anak-anak ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu nggak sih qada dan qadar itu apa? Takdir. Coba Barokah, takdir qada dan qadar itu takdir gimana sih? Hanya Allah yang tahu. Aduh, udah siang ya, udah pada males. Tapi harus tetap semangat ya. Udah Bu, ditutup aja ya Bu ya. Coba ditutup. Gimana cara menutupnya? Baik, oke anak-anak sekalian, itu saja sampai dari Ibu. Jangan lupa tugasnya yang tadi dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Ingat, selalu Ibu ingatkan bahwa penilaian di mata pelajaran Ibu adalah 60%. Jadi indikator kalian itu untuk dapat nilai bagus di rapot itu adalah penugasan kalian. Ibu sudah ingatkan, Ibu nggak mau sampai besok hari minggu depannya ada yang bilang belum mengerjakan. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira waktunya berapa tadi durasinya? Pembukaan. Udah ngasih materi ya tadi ya? Dulu. Udah Bu. Itu masih memberikan penguatan apa udah di materi inti? Tadi udah aku suruh, udah disuruh buka buku tuh Bu. Berarti udah. Oh itu. Jadi udah sesuai dengan step yang di kemampuan ataupun keterampilan menjelaskan belum tadi? Belum Bu. Nah, seharusnya itu diperhatikan step-stepnya apa yang kalian tulis dan apa yang kalian nanti terapkan di dalam proses pembelajaran. Itu kan yang tertuang di RPP ya. Misalnya dari awal pembukaan itu kita sudah benar-benar tahu nih timingnya itu seberapa lama. Misalnya di pembukaan itu hanya 5 menit. Jadi kita gunakan 5 menit itu untuk 5 menit yang berkualitas di awal pembelajaran. Membuka dengan salam, kemudian membuka dengan bersama-sama berdoa, memotivasi, memberikan penguatan, mengkondisikan kelas sebelum dimulai pembelajaran, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan hari ini. Itu harus benar-benar disesuaikan pada 5 menit berjalan itu. Jadi 5 menit awal ini yang menentukan ke belakangnya nanti. Ketika 5 menit di awal ini sudah membuat para siswa ataupun peserta didik tertarik dan antusias, maka 6 menit selanjutnya sampai dengan selesai itu sangat besar kemungkinan siswa ataupun peserta didik dapat terus ikut antusias di dalam proses pembelajaran. Jadi 5 menit awal ini yang menentukan segalanya ya. Kalau dari 5 menit awal ini sudah misalnya
lemas, terus kan apa ya, kurang bersemangat, maka seterusnya sampai akhir peserta didik bakal seperti itu kondisi kelasnya dan kondisi nih jiwanya dia di dalam kelas ya seperti itu saja. Kalau kita tidak bisa membangkitkan lagi gairah belajarnya di pertengahan pembelajaran. Jadi pokoknya kita harus memanfaatkan 5 menit awal di dalam proses membuka. Keterampilan membuka pembelajaran ini sangat penting, harus diperhatikan. Baru kemudian keterampilan menjelaskan. Itu juga harus diramu dengan menggunakan media dan strategi-strategi. Jadi selain mampu membuka pembelajaran, sebagai seorang guru juga harus mampu memiliki keterampilan di dalam menggunakan strategi pembelajaran. Sebagus-bagusnya strategi pembelajaran, sebagus-bagusnya media, tetapi ketika seorang gurunya ataupun pendidiknya tidak mampu ataupun tidak terampil dalam menggunakan media dan strategi tersebut, maka itu tidak akan ada gunanya. Jadi jangan kita menggunakan strategi ataupun media ketika kemampuan kita masih setengah-setengah. Karena itu akan membuat kacau proses pembelajaran. Jadi kita kuasai dulu semuanya, strateginya yang akan kita gunakan apa, disesuaikan dengan materi ajarnya seperti apa, media yang digunakan apa, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, lingkungannya, kemudian materi ajarnya, baru kita praktikkan. Kita tembak semua yang sudah kita persiapkan. Sehingga di dalam kelas itu tercipta pembelajaran yang benar-benar diinginkan oleh peserta didik, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai seperti itu. Afifah, ada Afifah. Afifah seperti Afifah Lutfi. Ada Afifah Lutfi. Ada yang belum absen ya. Nah, kurang absen. Afifah Lutfi ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Jadi tidak ada keterangan ya, dia tidak absen hari ini. Adinda Zulkarnain? Ada, Bu. Mana kameranya? Bisa mundur sedikit? Ayo, kenapa? Aku, Bu, pakai celana, Bu. Nah kan, sudah saya bilang di minggu-minggu sebelumnya. Minggu kemarin nggak diperiksa. Makanya basah, Bu. Kemarin habis acara di kampus itu, terus hujan. Alasan, Bu, Dita. Ya alasan. Ya, juga ikut UKM kemarin udah. Oke, Afriza Gita Pratiwi. Hadir, Bu. Sedang di mana Afriza? Apa, Bu? Sedang di mana? Di rumah. Bisa mundur sedikit? Bisa, Bu. Berdiri? Ini udah berdiri, Bu, pakai afro. Oke, Afriza. Selanjutnya, Aji Waskito. Ya, Bu. Mana Aji? Ini pakai kopiah karena tadi mau ngajar ya? Ya, dari tadi, Bu, dari pertama, Bu. Coba mundur, Ji. Ini, Bu, kamera belakang aja, Bu, ya. Tuh, Bu. Tuh. Gentengnya. Oke. Oke, Aji. Selanjutnya Andre Aulia. Andre Aulia ada? Iya, Bu, ngomongnya. Ada Andre Aulia. Oke, Anwar Muhammad. Ada ya Anwar? Kalau Anwar nih dapat dipercaya nih. Oke, makasih Anwar. Selanjutnya Arisma Nuriski. Arisma Nuriski. Lagi di jalan, Bu, sama saya. Wah, di jalan. Wow. Azah Mudrika Zain. Hadir, Bu. Mana? Bisa berdiri? Yes. Oke, terima kasih Azah.
Selanjutnya Fadila Anisya Ramadhani. Fadila Anisya Ramadhani ada? Hadir, Bu. Mana? Ada. Ada ya, kameranya nggak dinyalakan. Iya, Bu. Sedang di mana kamu? Rebahan ya? Atau di mana? Di pasar. Oke, Fadila sudah. Hamzah Fansuri. Oh ya. Di mana Fadila? Di kosan, Bu. Kosan, kamu hanya menunjukkan kepalamu saja, Fadila. Oke. Hamzah Fansuri. Hadir, Bu. Nanti. Oke, Hamzah. Iki dona rampung. Mundur sedikit, Hamzah. Oh, pakai sarung kok, sarung. Oke, sarung. Oke, boleh. Terima kasih, Hamzah. Selanjutnya Indah Sapitri. Hadir, Bu. Mana Indah? Hadir, Bu. Oke, Indah. Indah hadir. Ingrid Dia Larasati. Ibu Indah Sapitri izin ya, Bu. Hujan lebat, ada petir juga, Bu. Udah, ntar lagi saya tutup kok. Mana di kampung mana hujan? Itu, Bu. Memang Bu. Saya tak rampung niki dona rampung. Ada petir. Ya di kampung mana itu? Sukadana ya? Iya, Bu. Oh ya sudah. Oke, Indah. Selanjutnya tadi Lelis udah dipanggil belum ya? Ingrid dulu, Ingrid Dia Larasati. Hadir, Bu. Mana Ingrid? Oke, Ingrid. Saya percaya sama Ingrid. Kemudian Lelis Meliana Sari. Lebih itu. Senin dosen gua aku. Lelis. Halo. Ada Lelis. Oke, Lutfi Rahmawati. Materi nih. Itu warna-warni, Bu. Oh. Lutfi Rahmawati. Ibu. Oke, percaya saya. Dah, setelah Lutfi sekarang Mela Sari. Ada Mela? Tadi sepertinya ada ya Mela ya di awal-awal. Dia menghilang Mela. Oke, Meriska Bu Pratiwi. Hadir, Bu. Mana Meriska? Mundur sedikit. Oke, Meriska. Siap. Muhammad Barokah Saputra. Barokah ini belum ngisi daftar hadir ya? Iya, Bu. Merah. Belum. Lupa. Waduh, udah lewat ini waktunya, terlambat kamu Barokah. Ada Bu, jam 1 tadi absen kok belum ada. Terus jam berapa nggak tahu. Jam 1 udah ada, teman-temanmu aja udah absen dari jam berapa? Jam 1. Aku tuh selesai. Bu Putra suruh mundur, Bu. Wah, orang Bu. Nah, Barokah mundur, Barokah. Ya Allah, Bu. Oke. Udah cukup. Lalu Nur Aini. Cukup lah. Nur Aini. Nur Aini, Bu, sinyalnya susah. Ya, maksudnya. Nurul Hidayah. Anu, berarti apa? Outfit. Maksudnya. Hadir, Bu. Pakaian, kan pakaian kuliah kan seharusnya gue kayak gitu dong. Di rumah ya Nurul. Iya, Bu, mendung. Raulah gue kaos. Mendung tanpa udan ya. Sini cerah. Oke, Nurul Hidayah. Selanjutnya Sofi Zauharotul Kusna. Hadir, Bu. Udah ya Sofi. Oke, Sofi dari awal sudah menampakkan kamera. Selanjutnya Tias Anggiasari. Tias, mundur sedikit bisa. Kalau hari penutupan kayak besok. Oke.
Terima kasih Tia. Selanjutnya Yusuf Afandi sepertinya keluar masuk. Ya, Bu. Yusuf Afandi. Ya, Bu. Ya. Oke, Yusuf. Susah sinyal ya, Yusuf. Ya, Bu. Tiba-tiba hilang sinyalnya. Oke, Yusuf. Selanjutnya Esti Puspitasari. Hadir. Oh, Esti dari tadi nyala. Selanjutnya Putri. Putri? Hadir Bu, hadir. Mundur, Put. Udah sampai Bu. Tahan dulu. Oke, Putri. Udah. Selanjutnya Windy Pramesti. Hadir Bu. Oh ya, Windy hadir terus dari tadi ya. Selanjutnya Eka Putri Agustina. Eka? Nggak ada Eka? Nggak ada Bu. Hamidah. Ada ya dulu ya. Hadir Bu. Oke, selanjutnya yang terakhir Zakiatul Latifah. Hadir. Nah, coba dinyalakan kameranya dulu, kan saya screenshot. Sudah ya, bisa dibantu di capture ya, yang pakai komputer. Baiklah, tidak banyak pertanyaan dan masukan dari saya, cukup yang tadi saja di awal makalahnya untuk diperbaiki ya. Karena berhubung baterai saya tinggal 14%, jadi tidak ada pertanyaan lagi buat kalian. Sebelumnya kita akhiri dulu perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam perkuliahan kita pada hari ini sejak awal sampai dengan penutup. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kalian sehat selalu dan kita masih bisa dipertemukan di pertemuan yang selanjutnya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu.